Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat sore. Kita jumpa lagi dari kami dari Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat Jesedupuro yang ada di kota Surakarta ini, yang akan membawakan renungan sore melalui ringkasan Sekolah Sahabat dengan judul Gunung dan Orang Banyak. Tetapi sebelum kita memulai, mari kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita supaya kita terberkati di dalam mengikuti acara pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Tuhan kumpulkan kami dan Tuhan pertemukan kami keluarga per keluarga melalui renungan ringkasan Sekolah Sahabat yang dibawakan oleh Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat Jesedupuro yang ada di kota Surakarta ini. Berkati Bapak, utus Roh Kudus-Mu untuk menjamah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan firman ini dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa, dan dapat menjangkau hati orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran-Mu. Berkati acara ini dari awal sampai akhir Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana pelajaran kita pada sore hari ini adalah gunung dan orang banyak. Dan pelajaran ini kalau kita baca dari Markus 9 ayat 1 sampai 13, apakah yang dilihat Petrus, Yakobus dan Yohanes pada suatu malam bersama Yesus? Prediksi Yesus dalam Markus 9 ayat 1 bahwa beberapa orang yang berdiri bersama tidak akan mengalami kematian sebelum melihat kerajaan Allah datang dalam kuasa digenapi dalam beberapa hari. Ketika dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes mendirian ke atas gunung yang tinggi, di sana dia berubah rupa di hadapan mereka dalam kemuliaan kerajaan surga. Kalau kita baca di dalam Markus 9 ayat 1 sampai 13 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelentang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami didirikan tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Jadi renungan ini pada saat ini bagaimana berbahagianya Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat kemuliaan Yesus Kristus pada saat mereka naik ke atas gunung. Dan sebagaimana dikatakan tadi di ayat pertama, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Bagaimana Yesus menjangkau hati dan pikiran kita melalui kuasa yang diberikan Bapanya kepadanya. Kita melihat Yesus Kristus sama dengan kita melihat Bapanya. Pada sore hari ini dengan judul dikatakan gunung dan orang banyak. Elia dan Musa dari alam surgawi datang dan bercakap-cakap dengan Yesus. Lukas mencatat bahwa mereka berbicara tentang kepergian Yesus, yang di bahasa Yunani dikatakan apa? Exodus, yang akan diselesaikan di Yerusalem. Lukas 9 ayat 30 dan 31 dikatakan apa? Lukas 9 ayat 30 dan 31 apa? Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal ini diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi suatu gambaran bagaimana murid-murid ini dekat dengan Yesus. Mungkin kita dekat dengan Yesus,
tapi kita tidak mengenal akan Yesus itu. Begitu juga dengan murid-murid ini. Mereka berharap suatu kuasa, keperkasaan, bahwa Yesus ini akan memerintah satu kelak di Yerusalem, akan memerintah bangsa Israel, dan mereka berharap mempunyai satu kedudukan yang tinggi dekat dengan Yesus. Padahal gambaran ini sebenarnya bukan seperti itu yang diharapkan Yesus. Yesus datang ke dunia ini adalah melepaskan kita dari dosa kita, melepaskan kita dari pelanggaran kita. Begitulah gambaran yang diberikan Yesus kepada mereka pada saat Yesus memberikan apa? Pengajaran kepada murid-muridnya, agar murid-muridnya ini mengerti apa tujuan sebenarnya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Sebagaimana dikatakan di ayat 31. Anak manusia diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saat menuruni gunung keesok harinya, ketiga murid itu bertanya kepada Yesus tentang kedatangan Elia yang terjadi lebih dahulu. Seperti gagasan ini terikat dengan harapan bahwa Elia akan muncul kembali sebelum Mesias. Yesus menjawab bahwa Elia sudah datang, sebuah referensi kepada Yohanes Pembaptis. Persis seperti mereka membunuh Yohanes, demikian pula Yesus akan mati di tangan mereka. Tetapi dia akan bangkit lagi setelah 3 hari. Yesus memberikan gambaran bahwa dia akan diserahkan kepada manusia dan dibunuh. Dan Yesus akan mati dan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Setelah malam kemudian adegan di kaki gunung adalah kekacauan yang menyedihkan. Ke-9 murid itu menghadapi seorang anak laki-laki kerasukan roh jahat yang tidak dapat mereka sembuhkan. Ketika Yesus tiba di lokasi, setiap orang berlarian menemuinya. Kisah ini mengungkap kuasa setan atas anak tersebut. Yesus tampaknya membutuhkan waktu lama untuk menanyakan rincian tentang kerasukan roh jahat itu. Ini membuktikan terlalu beratnya bagi sang ayah yang berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Yesus bertanya kepada orang tua itu, apa maksudnya? Yesus segera menangkap ekspresi keraguan itu. Tanggapan Tuhan dapat diparafrasakan, apa yang engkau maksud dengan jika engkau sanggup? Dia berharap, orang tua ini berharap bahwa Yesus memberikan mujizat kepadanya. Tetapi dia sendiri tidak percaya akan mujizat yang ada daripada Yesus. Dan Yesus menegur dia. Tiba-tiba seperti kilatan petir dari langit, sang ayah melihat bahwa bukan hanya anaknya saja yang mempunyai masalah, dia juga punya masalah ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaannya bisa mengakibatkan anaknya tidak sembuh. Ayah yang putus asa itu menyerahkan dirinya kepada belas kasihan Yesus dan kalimat yang mengesankan, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Yang terdapat dalam Markus 9 ayat 24. Yesus pun menyembuhkan anak itu. Dalam situasi apakah jika ada, Anda harus berseru, "Aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku ini." Apakah yang dapat kita pelajari dari pengalaman-pengalaman tersebut? Kadang-kadang kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita minta kuasanya berlaku kepada kita. Tapi kita tidak percaya dengan apa? Pertolongan Tuhan. Jadi dalam hal ini, sebagaimana orang tua ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia pun sendiri tidak percaya akan kuasa dari Yesus. Sehingga dia bertobat, dia minta tolong kepada Tuhan. "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Jadi melalui renungan sekolah sahabat, ringkasan sekolah sahabat pada sore hari ini, kita dapat menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Agar Yesus Kristus dapat menjamah hati dan pikiran kita, lebih percaya dan lebih yakin bahwa Tuhan itulah yang patut kita sembah dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati saudara dan saya. Terima kasih karena Tuhan saudara telah mendengar akan firman ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.